Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Sania Farhatina, salah satu mahasiswa dari Universitas Majalengka, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi bunyi dalam bahasa Indonesia pada mata kuliah Teori Kebahasaan oleh dosen pengampu Bapak Sigit Febrianto Susilo MPD. Langsung saja kepada materi yang pertama mengenai istilah-istilah dalam fonologi. Yang pertama ada fonem. Fonem yaitu suatu bunyi terkecil yang masih abstrak atau tidak diartikulasikan. Nah, yang kedua ada fon. Fon itu merupakan realisasi dari fonem atau bunyi yang diartikulasikan atau diucapkan, misalnya lari. Yang ketiga ada alofon. Alofon merupakan variasi fonem karena pengaruh lingkungan. Sifat alofon adalah fonetis, jadi tidak membedakan arti. Selanjutnya ada contoh pengucapan fona vokoid pada suku akhir penutup untuk kata ampun dan simpul. Berbeda pengucapannya jika ditambahkan dengan akhiran an menjadi ampunan dan simpulan. Selanjutnya ada fonologi. Apa sih fonologi itu? Nah, pengertian fonologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari tata bunyi atau kaidah bunyi dan cara menghasilkannya. Mengapa sih bunyi itu harus dipelajari? Ya, karena wujud bahasa yang paling primer itu adalah bunyi. Sekarang apa sih yang dimaksud bunyi? Bunyi merupakan getaran udara yang masuk ke telinga sehingga menimbulkan suara. Selanjutnya ada pengertian bunyi bahasa. Bunyi bahasa yaitu bunyi yang dibentuk oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu pernafasan sebagai sumber tenaga, yang kedua yaitu alat ucap yang menimbulkan getaran, dan yang ketiga adalah rongga pengubah getaran atau pita suara. Nah, selanjutnya, fonologi ada 2 cabang, yaitu ada fonemtik dan ada fonetik. Apa sih yang dimaksud fonemtik? Fonemtik itu ilmu yang mempelajari fonem, kajian bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud fonetik? Nah, fonetik ialah ilmu yang mempelajari fon, kajian bunyi bahasa dari segi jenis cara menghasilkan, mendistribusinya, dan lain-lain. Cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa secara umum apa adanya tanpa memperhatikan fungsi bunyi bahasa itu. Selanjutnya, fonologi itu apa sih? Fonologi yaitu cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa baik dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna maupun dengan tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Selanjutnya, bunyi bahasa. Tadi telah diulas ya sedikit bunyi bahasa itu apa. Sekarang kita ulas kembali ya. Bunyi bahasa merupakan getaran udara yang masuk ke telinga, dapat berupa bunyi atau udara. Nah, bunyi itu sebagai getaran udara dapat pula merupakan hasil yang dibuat oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Bunyi bahasa dibuat oleh manusia untuk mengungkapkan sesuatu. Bunyi bahasa juga dapat terwujud dalam nyanyian atau dalam tuturan. Selanjutnya ada macam-macam bunyi bahasa. Yang pertama ada bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Yang kedua vokal dan konsonan. Yang ketiga ada diftong. Yang keempat ada gugus konsonan. Yang kelima ada fonem dan grafem. Yang keenam ada fonem segmental dan suprasegmental. Yang ketujuh ada suku kata. Kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Nah, seperti gambar yang terdapat pada layar. Selanjutnya, ada bunyi bersuara, tidak bersuara, dan bunyi hambat glotal. Selanjutnya, pada materi yang kedua yaitu vokal dan konsonan. Kita ulas terlebih dahulu apa itu vokal ya. Yang pertama yaitu vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak memiliki rintangan dan kualitasnya ditentukan dari 3 faktor. Yang pertama yaitu tinggi rendahnya posisi lidah. Yang kedua, bagian lidah yang dinaikkan. Yang ketiga yaitu bentuk bibir pada pembuatan vokal itu. Pada gambar di samping, di sini terdapat beberapa bentuk mulut. Yang pertama bentuk mulut vokal A, dibuka A.
Selanjutnya, bentuk mulut vokal U dan O. Selanjutnya yaitu bentuk mulut vokal E dan I. Vokal dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada 6 fonem vokal. Yang pertama yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, meskipun bibir mempengaruhi kualitas vokal, dalam bahasa Indonesia, bentuk bibir tidak memegang peranan penting. Berdasarkan parameter tinggi rendah, bahasa Indonesia memiliki 2 vokal tinggi, 3 vokal sedang, dan 1 vokal rendah. Selanjutnya, cara penulisan vokal bahasa Indonesia. Pada umumnya, fonem vokal bahasa Indonesia mempunyai hubungan satu sama lain dengan huruf yang mewakilinya. Dengan demikian, fonem vokal A, I, U misalnya dinyatakan dengan huruf A, I, dan U. Selanjutnya yang kedua adalah huruf konsonan. Tadi kita telah bahas tentang huruf vokal, sekarang kita bahas tentang huruf konsonan. Nah, huruf konsonan yaitu bunyi konsonan dibuat dengan cara yang berbeda. Pada pelafalannya, konsonan ada 3 faktor yang terlibat. Yang pertama yaitu keadaan pita suara, yang kedua yaitu penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap, dan cara alat ucap yang bersentuhan atau berdekatan. Nah, huruf vokal itu apa saja sih? Yang pertama, coba ada yang tahu? Ya, kita bacakan ya. Huruf vokal itu ada D, C, B, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, ada huruf yang hilang ya. Kira-kira huruf apa ya? Ya, betul. Huruf yang hilang itu yaitu huruf A, I, U, E, dan O. Kenapa sih hilang? Ya, itu karena merupakan masuknya ke dalam huruf vokal, bukan huruf konsonan. Selanjutnya, konsonan dalam bahasa Indonesia dikategorikan menjadi 3 faktor. Yang pertama yaitu keadaan pita suara, yang kedua yaitu daerah artikulasi, dan yang ketiga yaitu cara artikulasinya. Materi selanjutnya yaitu diftong. Yang diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya. Nah, dalam sistem penulisannya, diftong biasanya dilambangkan oleh 2 huruf vokal seperti A dan I. Dibaca, dimasukkan dengan kata yaitu pandai. Selanjutnya, ke materi yang keempat yaitu gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan 2 konsonan atau lebih yang tergolong satu suku kata yang sama. Contohnya praktik dan struktur. Nah, bisa teman-teman lihat juga ya, di sini terdapat beberapa gugus konsonan lainnya. Selanjutnya yang kelima ada materi fonem dan grafem. Apa sih itu fonem? Fonem merupakan satuan bahasa terkecil berupa bunyi atau aspek bunyi bahasa yang membedakan bentuk dan makna kata. Fonem juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada fonem segmental dan yang kedua ada fonem suprasegmental. Kita bahas terlebih dahulu yang fonem segmental. Apa sih fonem segmental? Fonem segmental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Fonem segmental ada 4 macam. Yang pertama ada konsonan. Konsonan merupakan bunyi yang terhambat oleh alat ucap. Dan yang kedua ada vokal. Vokal itu merupakan bunyi yang tidak terhambat oleh alat vokal atau alat ucap. Yang keempat yaitu diftong. Diftong itu apa sih? Tadi telah dijelaskan ya. Diftong itu 2 vokal yang dibaca satu bunyi. Misalnya ada kata A dan I dalam kata sungai atau A dan U dalam kata kau. Selanjutnya yang keempat ada cluster. Cluster merupakan 2 konsonan yang dibaca satu bunyi. Ini ada contoh cluster atau konsonan rangkap. Yang pertama N dan G dibaca ang. Nah, bisa dimasukkan pada kata yang. Yang kedua N dan Y atau dibaca eny, bisa dimasukkan kepada kata nyonya. Selanjutnya K dan H bisa dibaca kah atau dimasukkan pada kata khusus atau khas. Selanjutnya ada P dan R atau per, bisa dimasukkan dengan kata produksi, prakarya, dan proses, dan lain-lain. Selanjutnya ada kata K dan R, bisa dimasukkan pada kata kredit, kreatif, krisis, kritis. Selanjutnya ada S dan Y, bisa dimasukkan pada kata syarat, sah, dan syukur. Selanjutnya ada S, T, R.
bisa dibaca ster. Nah, dimasukkan pada kata struktur, strata, strategi. Selanjutnya ada kata SPR, bisa dimasukkan pada kata spray. Selanjutnya ada TR atau dibaca ter, bisa dimasukkan pada kata tradisi, tragedi, tradisional, dan lain-lain. Selanjutnya ada fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental ialah bunyi yang menunjang pemaknaan bunyi segmental. Pada fonem suprasegmental ada 3 bagian. Yang pertama yaitu intonasi. Intonasi terdiri dari jeda, tempo, tekanan, nada, irama. Selanjutnya dari ekspresi ada mimik atau gestur. Selanjutnya ada kinesik. Kinesik merupakan gerakan alat organ tubuh seperti mata, telinga, kaki, dan lain-lain. Dalam bahasa ditulis dengan tanda koma, titik, tanda seru, tanda tanya, atau tanda baca lainnya. Selanjutnya fonem suprasegmental dari sudut fonetis. Yang pertama ada nada. Nada dalam bahasa Indonesia tinggi rendahnya suara tidak fungsional membedakan makna. Begitupun pada tingkatan frase, klusa, dan kalimat. Contohnya, aku membaca buku, dibaca tinggi, dibaca sedang, maknanya masih tetap sama. Selanjutnya yaitu tekanan. Nah, tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berbeda membedakan maksud dan tataan kalimat atau sintaksis, tetapi dalam kata tidak membedakan makna. Contohnya, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Untuk teman ini yang dimaksud itu teman, bukan saudara. Selanjutnya grafem. Grafem adalah gabungan huruf sebagai satuan pelambang fonem dalam sistem ejaan. Misalnya, kata pagi terdiri dari 4 huruf. Tiap-tiap huruf merupakan grafem P, A, G, dan I, serta tiap-tiap grafem melambangkan fonem yang berbeda, yakni P, A, G, dan I. Selanjutnya yang ketujuh yaitu suku kata. Suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Suku kata yang berakhir dengan vokal disebut suku buka dan yang berakhir dengan konsonan disebut suku tertutup. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya membuka pertanyaan pada email atau Instagram saya, atau bisa juga di komentar di YouTube saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.